Di Washington pada tahun 1983, sekelompok pengunjuk rasa sedang berada di depan Hotel Gradman. Mereka menuntut agar Presiden Korea Selatan dicopot dari posisinya, dan diadili karena dianggap sebagai diktator. Ada sebuah operasi yang dilakukan untuk melindungi Presiden dari bahaya, yang dipimpin oleh Kepala Unit Intelijen Luar Negeri Pyonghwa dan Kepala Unit Intelijen Dalam Negeri Jungdu. Namun mereka tidak dapat membubarkan aksi unjuk rasa tersebut, karena mereka tidak memiliki izin. Seorang reporter bernama Kang juga ada di sekitar untuk mendapatkan wawancara, sehingga asisten Pyonghwa, Jo Kyung, membawanya pergi untuk mengalihkan perhatiannya. Sementara itu, Direktur Intelijen An mengadakan pertemuan dengan Direktur CIA Asia Timur, yang menyalahkan Presiden Korsel atas kekacauan di luar, tetapi An membela pemimpinnya karena dia sedang mengubah konstitusi. Pada saat itu, agen CIA menerima informasi intelijen yang mengungkapkan adanya penembak jitu yang menunggu untuk membunuh presiden, yang bersembunyi di teater di seberang jalan. Mobil yang ditumpangi presiden segera dihentikan, dan para agen masuk ke dalam teater untuk mengejar penembak jitu yang sudah melarikan diri. Pengejaran dimulai melalui teater dan kedua belah pihak saling melepaskan tembakan yang menyebabkan hilangnya banyak agen. Pyonghwa juga terluka saat penembak jitu melempar granat. Tetapi itu tidak cukup untuk menghentikannya, dia tetap mengejar penembak jitu dan melompat ke arahnya untuk melawannya, tetapi dia malah berakhir sebagai sandera penembak jitu. Pyonghwa ingin agen-agen lain menangkap pria itu hidup-hidup, tetapi Jungdu maju dan langsung membunuh penembak jitu itu, menyalahkan Pyonghwa karena tertangkap. Di Korea Selatan, jalanan juga diambil alih oleh para pengunjuk rasa, dan ketika polisi mencoba menghentikan mereka menggunakan gas air mata dan kekerasan. Para pengunjuk rasa mencoba bersembunyi di gedung-gedung terdekat, dan sebagian besar orang mulai mengunci pintu mereka, tetapi anak didik Pyonghwa, Yu Jeng, ingin membantu dan membuka pintu gerbang agar orang-orang bisa masuk. Sayangnya, rencana itu tidak berhasil dan semua orang akhirnya ditangkap. Ketika Pyonghwa pulang ke rumah dan mendengar tentang apa yang terjadi, dia menelepon kantor polisi dan menggunakan posisinya untuk membebaskan Yu Jeng. Ketika dia pergi untuk menjemputnya, ia menemukan bahwa dia membawa sekelompok pengunjuk rasa muda untuk memberi makan mereka. Pyonghwa tidak setuju dengan apa yang dilakukan Yu Jeng, namun karena Yu Jeng tidak peduli, Pyonghwa meninggalkan uang untuk biaya makan Yu Jeng dan pergi dengan gusar. Keesokan harinya, Direktur An memanggil Pyonghwa dan Jungdu untuk memberikan misi berikutnya. Presiden marah karena mereka tidak dapat menemukan siapa dalang di balik insiden tersebut. Jadi sekarang mereka harus bekerja sama dan mendapatkan jawaban. Tersangka utamanya adalah Profesor Shin dari delegasi Washington, yang mereka yakini sebagai Dong Lim, yaitu pemimpin sel spionase Korea Utara. Kemudian, An menunjukkan kepada mereka rencana perjalanan presiden untuk kunjungannya ke Jepang, dan kedua agen tersebut harus menandatanganinya. Setelah itu, Jungdu menginterogasi Profesor Shin dengan menggunakan kekerasan ekstrim, namun Shin bersumpah bahwa dia bukan mata-mata. Sementara itu, seorang pria misterius yang mengendarai sepeda mengambil kemeja dari toko Binatu, dan menggunakan kode khusus untuk membaca informasi yang dijahit di jahitannya. Ini adalah cara Dong Lim yang sebenarnya untuk diam-diam mengirim informasi pada Intel Korea Utara. Di malam hari, Jungdu mengundang Pyonghwa untuk makan malam di apartemennya. Keadaan menjadi canggung saat istri Jungdu mengira bahwa mereka berteman dekat. Padahal yang sebenarnya, mereka tidak saling mengenal satu sama lain. Bahkan, Jungdu menginterogasi Pyonghwa dengan sangat kasar dalam misi sebelumnya, sehingga tangan Pyonghwa tidak dapat digerakkan untuk waktu yang lama. Kemudian, Pyonghwa mendapat telepon mendesak dengan informasi penting tentang Korea Utara dan Jepang yang sedang melakukan pembicaraan tidak resmi mengenai reparasi kolonial. Dan seorang pejabat tinggi yang dikenal sebagai Profesor Pyo ingin membelot, untuk mendapatkan hadiah berupa cetak biru reaktor nuklir, berkas-berkas penelitian dan pengembangan, dan juga daftar peneliti. Pyonghwa segera mengirimkan perintah untuk menemukan orang tersebut sebelum Jepang atau Dong Lim menemukannya. Beberapa waktu kemudian, seorang agen menghubungi Pyonghwa, yang meminta perlindungan untuknya dan keluarganya dengan imbalan informasi tentang Dong Lim yang sebenarnya. Pada awalnya, dia tidak ingin mendengar informasi itu melalui telepon, karena dia tahu Dong Lim bekerja sebagai pengkhianat di agensi. Tetapi agen itu kemudian memutuskan untuk menawarkan sedikit informasi untuk membuktikan dirinya. Ia memberitahu jika operasi mereka telah bocor,
yaitu operasi pasukan khusus Spec Ops 417 yang akan menyusup ke Korea Utara untuk mengumpulkan informasi sebagai intel nuklir. Mengetahui hal itu, para agen mencoba untuk menghentikan unit Spec Ops 417 pergi ke sana, tetapi sudah terlambat, informasi telah bocor dan unit tersebut telah terbunuh. Hal ini membuktikan bahwa memang ada pengkhianat di dalam agensi tersebut. Kemudian di Tokyo, para agen mengawasi Profesor Pyo, yang membawa sebuah koper dengan semua informasi yang mereka butuhkan. Mereka menemukannya disandera dan dikelilingi oleh agen-agen intelijen Korea Utara, sehingga Pyonghwa memerintahkan agen yang untuk mengawasi keluarga Profesor Pyo, sementara dia mengejar Profesor Pyo sendiri. Tapi agen yang mengabaikan perintah ini dan mengejar Profesor Pyo, karena sebenarnya dia berada di bawah perintah rahasia dari Direktur An. Ia berpikir bahwa mendapatkan informasi tentang Donglim adalah prioritas utama mereka, dan mendapatkannya akan membuat mereka naik jabatan. Saat Pyonghwa menyelamatkan keluarga Profesor Pyo, agen yang meminta informasi tentang identitas Donglim kepada Profesor Pyo, jika tidak, dia tidak akan menyelamatkannya. Lalu Profesor Pyo memberikan tanggal dan lokasi pertemuan Donglim dengan komplotannya yang bernama Chef Lee. Dan sekarang para agen hanya perlu mencocokkan informasi tersebut dengan catatan penerbangan mereka. Setelah itu, agen yang mengizinkan Pyo untuk memasuki mobil sekarang, dan menyuruhnya pergi. Di saat yang sama, agen Korea Utara melihat mereka dan melepaskan tembakan. Naasnya, musuh kemudian berhasil menarik Pyo keluar dari mobil dan langsung membunuhnya. Setelah itu kedua kubu agen bertemu di tengah jalan, dan langsung terlibat baku tembak yang sengit. Ketika Pyonghwa mendengar Yang dan Pyo terjebak dalam adegan tersebut, ia langsung menendang keluarga Pyo keluar dari mobil van, dan kembali untuk menyelamatkan anak buahnya dan membawa mereka ke tempat yang aman. Namun akhirnya, agen yang mengalami koma akibat pertempuran tersebut. Beberapa hari kemudian, Pyonghwa kembali ke gedung agensi dan dimarahi oleh Direktur An karena gagal dalam setiap operasi. Tapi Pyonghwa malah membentak dan mengingatkan An, bahwa mereka telah kehilangan satu unit agen karena penilaian buruknya, dan agen yang telah bertindak atas perintah yang bertentangan. Dia juga mengungkapkan bahwa dia tahu jika An telah menerima suap dan memiliki buktinya. An mencoba menyerang Pyonghwa untuk membungkamnya, namun Pyonghwa tidak ragu untuk memukul An dan memintanya untuk berhenti, atau dia akan melaporkan informasi ini kepada Presiden. Di malam hari, Pyonghwa mendapati Yujing bergaul dengan para pengunjuk rasa lagi, dan dia harus menyelamatkannya saat mereka mulai bertengkar tentang politik. Pyonghwa memarahinya lagi karena Yujing selalu membangkang nasihatnya, tapi Yujing menjawab bahwa ia tidak lebih baik karena bekerja untuk lembaga pemerintah yang korup. Hal ini membuat Pyonghwa teringat kenangan 3 tahun yang lalu, di mana dia kehilangan rekannya dalam sebuah misi ketika mereka terjebak dalam baku tembak. Sebelum meninggal, pria itu mengaku bahwa misi sebenarnya adalah untuk menjaga Yujing. Dan kemudian saat pemakamannya, gadis itu muncul dan memanggil agen yang telah meninggal dengan sebutan, ayah. Sejak saat itu, Pyonghwa terus mengawasi dan menjaga Yujing. Beberapa hari kemudian, seorang direktur baru mengambil alih agensi tersebut. Ia mengumumkan hadiah khusus bagi siapa saja yang berhasil mendapatkan informasi tentang mata-mata Korea Utara, sehingga mereka tidak dapat merusak rencana mereka lagi. Interogasi di penjara menjadi lebih kejam, tapi Jungdu merasa mereka tidak akan berhasil. Ketika dia kembali ke rumah, dia mengalami mimpi buruk tentang masa-masa di militer dan kekerasan yang dia alami saat itu. Keesokan harinya, direktur baru berbicara dengan Jungdu dan memberinya izin yang dikirim oleh Presiden, yaitu untuk menginterogasi para agen untuk menemukan pengkhianat tersebut. Jungdu pun segera mulai menginterogasi semua agen dari unit intelijen luar negeri, karena informasinya mengarah ke sana. Dan ketika Pyonghwa mendengarnya, dia langsung muncul untuk menghentikan interogasi. Dia mempercayai semua anggotanya, dan menolak unitnya sendiri diperlakukan seperti ini. Hal ini langsung memicu pertengkaran antara dia dan Jungdu. Tapi mereka langsung berhenti ketika tiba-tiba disela oleh sebuah berita mendesak. Jet tempur Korea Utara telah memasuki wilayah udara Korea Selatan. Pilotnya ditangkap tanpa melawan, meskipun mereka terkejut mendengar pria ini mengetahui semua tentang rudal dan sistem pertahanan udara mereka. Dia dibawa ke badan intelijen, dan setelah banyak mengoceh dan mengeluh tentang pemerintah Korea Utara, ia mengeluarkan pistolnya sendiri.
dan menunjukkan kepada mereka tentang kode sandi terbaru Rusia, yang selama ini mereka gunakan untuk menyampaikan informasi secara rahasia. Jika mereka menggunakan kode ini, mereka pasti akan dapat menangkap si penyusup. Sang direktur mencoba memecahkan 3 kode selama 48 jam untuk menangkap si pengkhianat, dan untuk berjaga-jaga, Pyong-ho memerintahkan anak buahnya untuk memastikan informasi baru yang masuk melaluinya terlebih dahulu. Dengan seluruh anggota yang bekerja untuk memecahkan kode tersebut, mereka akhirnya mendapatkan informasi yang sangat berguna. Bahkan mereka berhasil menemukan tempat penyimpanan senjata rahasia. Jo Kyung memberikan informasi kepada Pyong-ho mengenai kasus pencurian uang dalam jumlah besar yang tidak pernah diusut oleh pihak kepolisian. Jung-do juga sudah mencoba mengirim tersangka ke unit Pyong-ho, namun para tersangka tidak pernah sampai. Uang tersebut seharusnya diberikan kepada kontraktor pasokan militer bernama Jupiter Corp. Informasi tentang perjalanan presiden berikutnya telah bocor, meskipun seharusnya ini bersifat rahasia. Jo Kyung mengunjungi Jupiter Corp untuk mencari petunjuk, sementara agensi terus bekerja memecahkan pada kode tersebut. Lalu mereka pun menemukan informasi tentang seorang pria bernama Bosan, yang merupakan orang yang bertanggung jawab untuk mengambil kemeja dengan jahitan berkode. Jung-do dan anak buahnya mengikuti Bosan ke dalam toko binatu untuk mencoba menyergapnya, tetapi Bosan tahu mereka ada di sana dan baku tembak pun terjadi lagi. Mendapati dirinya terkepung, Bosan melempar granat untuk membuat gedung meledak dan melarikan diri secara diam-diam. Kemudian dia bertemu dengan seorang wanita, untuk memberinya sebuah amplop berisi rencana perjalanan presiden. Setelah itu, wanita ini mengirimkan informasi ini ke Korea Utara dengan menggunakan kode yang berbeda. Beberapa waktu kemudian, Jo Kyung memberitahu Pyong-ho bahwa transaksi militer Jupiter Corp meningkat 600% dalam 2 tahun, dan Jung-do terlibat erat dengan organisasi tersebut. Lebih buruk lagi, penyelidikan Jung-do terhadap pengkhianat itu semakin meluas dan dia ingin segera menginterogasi Pyong-ho. Untuk saat ini, Pyong-ho berkonsentrasi pada Jupiter Corp. Dan dia mengajak anak buahnya untuk menggerebek perusahaan tersebut, karena diduga menyelewengkan uang dan memastikan bahwa CEO-nya adalah teman lama Jung-do. Berbicara tentang Jung-do, dia diberitahu bahwa KTT Jepang dibatalkan karena sebuah insiden, namun tur Asia Presiden akan tetap dilanjutkan. Musuh tahu tentang informasi KTT Jepang karena pengkhianat adalah perwira tinggi, dan ketika Jung-do mendengar Pyong-ho telah menggali informasi tentangnya, dia mengirim beberapa anak buahnya untuk mengawasi dia selama 24 jam. Beberapa waktu kemudian, ketika Pyong-ho mendengar bahwa KTT Jepang Presiden telah dibatalkan, Yu Jeng meminta Pyong-ho untuk bertemu dengannya untuk makan malam bersama. Namun saat itu ternyata Yu Jeng hanya ingin meminta bantuan Pyong-ho. Beberapa teman pejuang kemerdekaannya berada di penjara, dan dia ingin Pyong-ho menggunakan kekuatannya untuk membebaskan mereka. Pyong-ho benci karena dia dipanggil hanya untuk melakukan hal ini, dan pergi tanpa membantu gadis itu. Setelah Pyong-ho pergi, anak buah Jung-do datang dan langsung menangkap Yu Jeng tanpa kesulitan. Di dalam agensi, Jung-do dan anak buahnya menginterogasi Yu Jeng dengan kekerasan yang biasa dilakukan. Dan terus mengungkit fakta bahwa Yu Jeng adalah orang Korea Utara, yang memasuki Korea Selatan dengan nama baru. Ada foto-fotonya di dekat fasilitas khusus Partai Buruh Korea Utara, di mana mereka melatih mata-mata seperti Bosan. Mereka juga tidak menemukan bukti bahwa teman Pyong-ho yang mati itu sebenarnya adalah ayahnya. Interogasi tiba-tiba disela oleh Pyong-ho, yang sangat marah karena diselidiki dan anak didiknya ditangkap. Sehingga Jung-do merespons dengan menunjukkan foto-foto tersebut beserta buktinya. Melihat dirinya terpojok, Pyong-ho berpura-pura marah kepada Yu Jeng karena telah berbohong kepadanya. Tetapi ketika dia berbalik, dia menyuruh gadis itu untuk mengikuti permainannya sampai dia menemukan cara untuk menyelamatkannya. Dalam perjalanan keluar, Pyong-ho melihat betapa parahnya mereka menyakiti seorang pria demi mendapatkan informasi, dan memukuli agen tersebut karena frustrasi. Beberapa waktu kemudian, agen yang akhirnya terbangun dan mengatakan bahwa Dong Lim akan bertemu dengan salah satu komplotannya yang bernama Chef Lee. Mengetahui hal ini, Jung-do segera mengirimnya ke ruangan baru dengan keamanan yang lebih kuat. Tim Pyong-ho dan Jung-do berlari untuk melihat siapa yang lebih dulu sampai di sana, dan saat mereka bertarung di koridor, seorang penembak jitu membunuh agen yang dalam tidurnya. Para agen mendengar suara tembakan dan menembaki penembak jitu tersebut, namun pria itu berhasil melarikan diri tanpa kesulitan. Putri agen yang saat itu datang untuk menemui ayahnya.
dan langsung pingsan saat melihat ayahnya telah mati. Selama pemakaman agen Yang, Jungdu menyadari bahwa Chef Lee yang disebutkan agen Yang adalah kepala unit strategis di Partai Buruh Korea Utara. Mereka memiliki catatan penerbangannya, sehingga mereka hanya perlu membandingkannya dengan catatan penerbangan agen-agen mereka, untuk menemukan pengkhianat tersebut. Jo Kyung memberitahu Pyong-ho bahwa mantan Direktur An dipecat karena tidak mendukung kudeta presiden. Namun dana Jupiter disalurkan kepadanya sehingga sekarang dia menjadi tahanan rumah. Satu-satunya pengunjung yang pernah dia kunjungi sejauh ini adalah Jungdu. Kemudian, Direktur baru memberitahu Pyong-ho dan Jungdu untuk segera menyelesaikan investigasi mereka, sebelum Presiden pergi untuk tur atau mereka akan dipecat. Ketika mereka meninggalkan kantor Direktur, para agen mulai berdebat tentang kecurigaan yang mereka miliki satu sama lain. Jungdu mengira Pyong-ho adalah Dong Lim, dan Pyong-ho mengira Jungdu adalah penyandang dana mata-mata. Karena sangat curiga satu sama lain, mereka pun mulai berkelahi yang membuat mereka berguling-guling di tangga. Lalu mereka menghentikan perkelahiannya yang sengit karena orang-orang mulai menonton. Setelah itu, Jungdu tiba-tiba teringat dengan kenangan lamanya, tentang apa yang dia lakukan sebagai seorang tentara di militer. Saat itu, dia harus menjalankan sebuah misi pembantaian yang dinamakan Operasi Perburuan Peter. Yang memaksa para tentara membantai semua warga sipil yang tidak suka dengan presiden. Pembantaian itu telah diperintahkan oleh presiden dan mereka harus melakukannya tanpa bekas kasih. Keesokan harinya, Jungdu bertemu dengan Direktur CIA Asia Timur, yang ingin Jungdu menghentikan investigasinya dan pindah ke Amerika Serikat. Karena mereka telah mengetahui tentang operasi perburuan Peter. Sementara itu, Jo Kyung membawa intel baru ke rumah Pyong-ho, tanpa menyadari bahwa salah satu anak buah Jungdu masih mengikutinya. Jo Kyung mendapatkan beberapa rekaman percakapan Jungdu dengan Direktur An, yang mengungkapkan bahwa dia telah bekerja sama dengan Jupiter untuk memulai revolusi. Karena dia membenci presiden atas apa yang telah dia lakukan pada tentara, dan penderitaan yang dia timbulkan pada orang-orang. Karena hal itu, mereka pun memulai sebuah misi untuk membunuh presiden dan Jungdu telah berada di belakangnya selama ini. Namun Jo Kyung masih bingung, karena catatan perjalanan Jungdu tidak cocok dengan perjalanan sang pengkhianat. Jadi dia memeriksa kembali catatan tersebut, dan terkejut saat mengetahui bahwa pengkhianat yang dikenal sebagai Dong Lim sebenarnya adalah Pyong-ho. Setelah mengetahui kebenarannya, Pyong-ho langsung mengejarnya dan berhasil menghabisinya setelah gagal dalam beberapa tembakan. Kemudian Pyong-ho menggunakan telepon khusus untuk menghubungi informannya. Kembali ke Jungdu, dia menolak tawaran Direktur CIA, menolak untuk mendukung seorang presiden yang membunuh anak kecil. Dalam perjalanan keluar dari restoran, dia mendapat telepon dari anak buahnya yang mengonfirmasi bahwa Pyong-ho memang Dong Lim. Dia telah membunuh Jo Kyung, dan sekarang akan pergi untuk melakukan pertemuan rahasia. Lalu Jungdu memerintahkan agennya untuk mengikutinya sampai dia dapat mengirim bantuan. Beberapa saat kemudian, Pyong-ho bertemu dengan seorang informan dan menyerahkan rencana perjalanan presiden yang telah direvisi. Setelah pertemuan selesai dan Pyong-ho pergi, anak buah Jungdu pun mulai mengikutinya lagi. Tetapi sebelum dia bisa menangkapnya, mereka berdua disergap dan dilumpuhkan oleh sekelompok pria misterius. Ketika Pyong-ho bangun, dia mengira dia telah ditangkap oleh anak buah Jungdu karena mereka terus menyakitinya untuk mendapatkan informasi. Namun setelah mereka membunuh anak buah Jungdu untuk membuatnya berbicara, dia menyadari bahwa mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Kepala Kementerian Angkatan Bersenjata Korea Utara. Termasuk bosan dan wanita yang mengirimkan pesan-pesan tersebut. Ternyata, Pyong-ho telah bekerja sama dengan kelompok yang menginginkan revolusi damai, tetapi ada beberapa perselisihan internal dan orang-orang yang bertanggung jawab menginginkan perang habis-habisan. Misi Pyong-ho adalah untuk tetap bersama presiden selama turnya, untuk membuka kemungkinan bagi penembak jitu mereka membunuh presiden. Tetapi Pyong-ho menolak, karena tidak ingin membawa perang dan kesengsaraan bagi negaranya. Wanita itu memukuli Pyong-ho karena tidak patuh dan hendak membunuhnya. Namun tiba-tiba, Jungdu dan anak buahnya menabrakkan mobil ke dalam ruangan dan menembaki musuh. Menyelamatkan Pyong-ho tepat pada waktunya. Sebelum meninggal, wanita itu mulai membakar kertas-kertas tersebut. Dan ketika Jungdu mendekat untuk mencoba menyelamatkan kertas-kertas itu, dia menemukan bahwa Pyong-ho sebagai Dong Lim telah menjamin revolusi yang damai. Pada akhirnya, mereka berdua menginginkan hal yang sama, yaitu agar rakyatnya berhenti menderita. Kenyataan ini benar-benar mengejutkan Pyong-ho.
Akan tetapi, Jungdu malah membakar kertas-kertas itu alih-alih menyelamatkannya. Dia mengumumkan kepada anak buahnya yang lain, bahwa anak buahnya yang telah mati adalah Donglim. Sebagai gantinya, dia meminta Pyongho untuk membantunya menyelamatkan teman-teman tentaranya yang telah ditangkap. Disinilah terungkap, bahwa setelah misi pembantaian perburuan Peter, para tentaralah yang disalahkan atas pembantaian yang dilakukan. Beberapa saat kemudian, Jungdu pergi menemui teman tentaranya yang sedang diinterogasi. Dan ketika teman-temannya diinterogasi dengan kejam, dia berpura-pura ada di sana untuk mengajukan beberapa pertanyaan juga. Tetapi saat itu Jungdu mengerti bahwa temannya memberitahu dia dengan kode jika mereka hanya ingin mati. Jungdu kemudian menuruti keinginannya dan menggunakan metode penyetruman, dia membunuhnya sambil berpura-pura mencoba membuatnya berbicara. Setelah itu, Jungdu bertemu dengan teman-temannya yang lain dari tentara yang terlibat dalam operasi perburuan Peter. Mereka mengatakan kepada Jungdu bahwa mereka akan menyerahkan pembunuhan presiden di tangan Korea Utara. Kelompok ini sebenarnya tidak suka harus bekerja sama dengan orang-orang Korea Utara, tetapi Jungdu mengingatkan pada mereka bahwa mereka harus melakukan apa yang diperlukan untuk menghentikan penderitaan lebih banyak orang. Sementara itu, Pyongho akhirnya dapat membebaskan Yujeng dan memberinya sejumlah uang. Agar ia dapat melarikan diri ke Korea bagian selatan, di mana ia akan aman selama menunggunya. Beberapa hari kemudian di Bangkok, tentara Korea Utara bersiap-siap untuk menyerang. Pyongho dan Jungdu bergabung dengan rombongan presiden, dan Pyongho khawatir akan perang yang akan terjadi setelah pembunuhan presiden. Namun Jungdu mengingatkannya bahwa perdamaian tidak akan pernah membawa perubahan. Tiba-tiba, sebuah mobil mendekat dengan seorang duta besar di dalamnya. Sehingga para agen harus berlari dan menghentikannya agar tidak masuk dengan terlalu banyak keriuhan, atau penembak jitu akan mengira itu adalah presiden dan membunuh orang yang salah. Beberapa saat kemudian, ketika presiden akhirnya akan tiba, reporter Kang mendekati Pyongho untuk mengucapkan selamat atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan baik. Dan mengungkapkan bahwa dia adalah mata-mata Korea Utara. Lalu Pyongho mencuri senjata dari seorang penjaga, dan langsung menembak reporter Kang di tempat. Kemudian dia menyadari seberapa jauh Korea Utara berniat membunuh presiden. Ia kemudian memutuskan untuk berlari keluar menghentikan mobil presiden, memberitahu semua orang bahwa ada penembak jitu di pepohonan. Saat Pyongho dan tentara lainnya memulai baku tembak melawan tim Korea Utara, direktur baru mencoba memerintahkan Jungdu untuk melindungi presiden, tetapi Jungdu merespons dengan membunuhnya. Kemudian dia mencoba mengejar presiden dan menembakinya, tetapi tembakannya dihentikan oleh kaca anti peluru. Dan ketika dia akhirnya berhasil memecahkannya, Pyongho mendorongnya pergi. Mobil presiden lepas landas dan Jungdu mencoba mengikutinya, ada juga seorang tentara yang mendarat di atas kendaraan presiden, namun Pyongho menembaknya sebelum mereka bisa melakukan apapun. Jungdu menabrakkan mobilnya ke mobil presiden untuk menghentikannya, dan kemudian menyeret sang presiden keluar untuk membunuhnya di depan semua orang. Namun, sebelum dia dapat menarik pelatuknya, reporter Kang ternyata masih hidup dan mengaktifkan bom yang dibawanya, membuat seluruh area meledak. Pyongho tidak sadarkan diri selama beberapa detik, dan ketika dia bangun, dia menemukan bahwa presiden baik-baik saja dan dibawa pergi. Dia juga dapat mendengar suara Jungdu memanggilnya, dan ketika dia pergi memeriksanya, dia menemukannya dengan luka besar di dadanya. Pyongho mencoba menutupi luka tersebut dengan tangannya. Namun Jungdu tetap meninggal setelah bertanya-tanya mengapa Pyongho mengacaukan operasinya. Ketika Pyongho kembali ke Korea, dia memerintahkan anak buahnya untuk membebaskan keluarga Jungdu, yang telah ditangkap karena dicurigai membantu Jungdu. Pyongho juga mengirimkan tanda pengenal militer kepada istri Jungdu, dan harus menyaksikan istrinya gila saat dia memahami apa artinya. Setelah itu, Pyongho melakukan perjalanan ke selatan untuk bertemu kembali dengan Yujeng. Namun setibanya di sana, Yujeng mengeluarkan pistol dan mengarahkan kepadanya. Ternyata Jungdu benar, dia telah menjadi mata-mata selama ini. Akan tetapi, Yujeng tidak berani menarik pelatuk pada pria yang merawatnya, sehingga mata-mata lain harus datang dan menyelesaikan tugasnya untuk membunuh Pyongho. Ketika Yujeng mendekat untuk mengucapkan selamat tinggal, ternyata Pyongho memberinya paspor baru sebelum meninggal. Agar Yujeng bisa pergi dan memiliki kehidupan yang lebih baik. Dan saat Yujeng membuka paspor tersebut, dia mulai menangis ketika menyadari bahwa Pyongho memberikan nama belakangnya. Yang artinya, dia sudah menganggap Yujeng sebagai anaknya sendiri.